asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia masih memberikan kita nikmat, yakni nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak dosen mata pelajaran Bahasa Indonesia dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Adapun saya selaku moderator pada presentasi makalah kelompok 7 kali ini yang berjudul presentasi ilmiah. Dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama teman kelompok saya. Yang pertama Sylvia, yang kedua Sylvia, yang ketiga M. Prayogi, dan yang keempat saya sendiri Khidir Siregar. Dan adapun tata tertib acara pada presentasi makalah kami kali ini, yakni yang pertama pembacaan isi makalah, yang kedua kami akan membuka sesi tanya jawab. Dan baik, langsung saja kita masuk kepada acara yang pertama, yakni pembacaan isi makalah. Untuk teman saya yang pertama, Sylvia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari presentasi ilmiah. Menurut Maurice Encycled mendeskripsikan bahwa presentasi melibatkan penyiapan dan penyampaian suatu pokok bahasan kritis dalam bentuk yang logis dan ringkas, sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif. Dari segi pelaku, yang memberikan presentasi ilmiah adalah seorang ilmuwan. Informasi yang disampaikan tentu adalah yang bersifat ilmiah. Umum dapat memahami dengan baik informasi yang disampaikan. Yang hadir pun mestinya adalah khalayak ilmiah. Berdasarkan uraian di atas, maka presentasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan berbicara di hadapan untuk mengkomunikasikan secara efektif suatu pokok bahasan yang merupakan informasi mengenai suatu gagasan atau objek. Sedangkan presentasi ilmiah adalah presentasi yang disampaikan oleh seorang ilmuwan mengenai suatu gagasan atau objek ilmiah di depan khalayak ilmiah. Secara umum, tujuan presentase adalah edukasi atau pendidikan, memberikan informasi dan persuasi untuk mempengaruhi. Dalam kegiatan penelitian, presentase bertujuan untuk memaparkan kepada orang lain mengenai penelitian yang telah dilakukan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian. Oleh karena itu, kemampuan memberikan sebuah presentasi. Kepada pembaca selanjutnya yang kedua, Sylvia. Kepada teman saya Sylvia, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Datri Aldonata Bubolon ingin menjelaskan tentang etika presentasi. B. Menjelaskan etika presentasi. Menurut Susi Sundiasih, dalam melakukan presentasi ilmiah, ada beberapa etika yang harus diperhatikan, yaitu penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Informasi tersebut akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh bahan tertulis, baik bahan lengkap maupun bahan presentasi PowerPoint. Jika diperlukan, bahan dapat dilengkapi dengan ilustrasi yang relevan. Apabila bahan ditayangkan, harus dipastikan bahwa semua peserta dapat melihat layar dan dapat membaca tulisan yang disajikan. 2. Penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Penguasaan waktu merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh penyaji. Penyaji perlu merencanakan penggunaan waktu dan menaati panduan yang diberikan oleh moderator. Yang ketiga, penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Hal itu karena forum ilmiah merupakan wahana bagi berbagai informasi akademik, baik sebagai hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Dalam forum tersebut, ada beberapa peran yang dimainkan oleh aktor yang berbeda, yakni penyaji, pemandu atau moderator, notulis, peserta, dan teknisi. 4. Kejujuran. Dalam dunia ilmiah, kejujuran merupakan butir etis terpenting. Setiap orang wajib bersikap sangat terbuka akan segala hal menyangkut informasi yang disajikan. Etika bagi komponen-komponen yang mengikuti kegiatan presentasi yaitu
1. Ada penyaji. Jika menyajikan data, penyaji harus secara jujur menyebutkan apakah data itu hasil penelitian ataukah diambil dari sumber lain. Jika diambil dari sumber lain, harus disebutkan secara lengkap sesuai dengan kelaziman dasar dunia ilmiah. Yang kedua, ada peserta. Etika yang harus dijaga oleh peserta antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, setiap peserta harus jujur pada diri sendiri, artinya dia akan bertanya apabila masih bingung atau belum yakin. Akan mengecek apakah pemahamannya sudah benar ataukah belum, dan sebagainya. Selain itu, setiap peserta wajib mengenai pendapat atau gagasan orang lain, dan hal ini mensyaratkan bahwa dia wajib menyimak apabila ada orang yang berbicara atau bertanya. Misalnya, ketika orang lain telah mengusulkan gagasan, dia tidak akan berbicara seolah-olah dialah pengusul pertama gagasan tersebut. Ketika pertanyaan telah diajukan oleh peserta lain, dia tidak akan mengulangi pertanyaan itu. Terkait dengan perilaku bertanya, untuk memperoleh klarifikasi atau informasi, satu kewajiban penanya adalah menyimak jawaban dari penyaji. Akan lebih bagus jika penanya menunjukkan apresiasi positif terhadap jawaban yang telah diberikan. Apabila dengan terpaksa penanya meninggalkan ruangan sebelum jawaban diberikan, dia wajib meminta maaf dan meminta izin untuk meninggalkan ruangan. 3. Moderator. Jalannya forum ilmiah banyak ditentukan oleh moderator sebagai pemandu. Etika yang harus dijaganya adalah bahwa dia harus, artinya semua peserta sedapat-dapatnya memperoleh kesempatan yang relatif sama dalam berpartisipasi aktif selama forum berlangsung, dan juga keseimbangan dalam hal waktu atau jumlah pertanyaan yang boleh diajukan oleh peserta. Selain adil, seorang moderator juga harus menaati jadwal atau waktu yang telah ditentukan. Moderator seyogianya tidak terlalu banyak mengambil waktu untuk berkomentar yang tidak fungsional. Dan moderator harus mengatur waktu yang digunakan oleh semua pihak, baik penyaji maupun peserta. Oleh sebab itu, moderator harus punya keberanian untuk menginterupsi dengan santun kepada pembicara agar taat waktu. Notulis. Yang keempat, notulis. Semua hal yang terungkap selama forum, baik inti uraian penyaji pertanyaan maupun jawaban, perlu dicatat secara rapi oleh notulis. Hasil catatan yang telah ditata ringkas sebaiknya dicetak dan dibagikan minimal kepada semua orang yang terlibat dalam forum tersebut. Untuk membaca yang ketiga, kepada teman saya, M. Prayogi, waktu dan tempat saya persilahkan. Akan menjelaskan kiat presentasi. Presentasi ilmiah yang efeknya adalah penyajian bahan ilmiah oleh seseorang di suatu forum yang pesertanya secara sukarela terlibat aktif dalam interaksi verbal ilmiah untuk mencapai tujuan dalam waktu yang tersedia. Agar presentasi dapat berjalan secara efektif, ada kiat yang perlu diterapkan. Beberapa kiat dari tim pengajar Bahasa Indonesia Unhas 2018 adalah menarik minat dan memperhatikan peserta, mengarahkan perhatian peserta, mempertahankan minat dan perhatian peserta, menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas, menjaga etika untuk menarik minat dan perhatian pada apa yang akan dibahas. Penyajian dapat menggunakan media yang menarik, yang dapat berupa media visual seperti gambar dengan warna yang menarik, suara yang cukup keras bagi peserta atau ilustrasi, anekdot dan demonstrasi. Selanjutnya, perhatian mereka perlu diarahkan pada fokus pembahasan dengan cara yang menarik pula dengan memanfaatkan informasi latar belakang peserta. Perhatian mereka perlu dijaga atau dipertahankan dengan cara menjaga agar suara tidak menonton dan dengan menggunakan variasi media. Dalam hal ini, multimedia sangat membantu, akan tetapi apabila perangkat keras sangat terbatas, paling tidak berbicara yang perlu variasi. Alur presentasi perlu dijaga agar tetap fokus dengan menyatakan terus terang fokus pembahasan, dan penyaji memahami bahan yang telah dipersiapkan serta memberi penjelasan singkat dan padat mengenai butir-butir tersebut. Untuk menjaga agar presentasi tetap fokus pada makalah yang dibahas, penyaji harus menaati bahan yang telah disiapkan dan memberi penjelasan singkat dan padat terhadap butir-butir inti. Untuk menjaga etika dapat dilakukan dengan cara menghindari hal-hal yang dapat merugikan atau menyinggung orang lain. Ya, saya selaku moderator juga akan membacakan bagian D.
Saya akan melanjutkan pembacaan isi makalah kami. D. Menjelaskan teknik presentasi ilmiah. Teknik presentasi adalah kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang ingin sukses pada masa ini. Cara presentasi ide ternyata punya efek yang tidak kalah besarnya dibandingkan isi presentasinya. Bahkan seringkali materi yang sebenarnya sangat bagus namun dibawakan dengan cara presentasi yang biasa-biasa saja atau malah cenderung buruk bisa kehilangan kekuatannya. Berikut merupakan beberapa teknik dalam presentasi. 1. Melakukan persiapan, antara lain bahan presentasi. 2. Materi presentasi. 3. Pada saat presentasi, usahakan datang lebih awal. Gunakan waktu seefisien mungkin. Gunakan pakaian yang sopan tentunya. Kenali audiens atau peserta yang hadir. Bagi pendatang ke kita semua audiens, dan perbanyak komposisi pandangan kita kepada yang paling berpengaruh atau mengambil keputusan. Berbicaralah dengan lugas dan sopan. Atur intonasi suara, jangan banyak bergerak. Berikut ini cara melakukan presentasi yang baik dan benar. 1. Kuasai materi. Pada saat presentasi, sebaiknya diminimalkan melihat kertas karena hal tersebut dapat membuat orang lain berpikir presenter tidak terlalu menguasai materinya. Pada kalimat sederhana, aplikasi PowerPoint bukanlah aplikasi pengelola kata layaknya Microsoft Word. Untuk itu, pakai kalimat yang jelas dan seperlunya saja. 3. Gambar yang bermakna ribuan kata. Pakai gambar atau ilustrasi yang benar-benar menarik di PowerPoint untuk menjelaskan presentasi. 4. Konten alam presentasi sangat penting. Pastikan konten yang dimasukkan dalam presentasi memang berguna bagi audiens. 5. Berlatihlah sebelum melakukan presentasi, semalam atau beberapa hari menjelang hari presentasi. 6. Kuasai peralatan presentasi. Jika terlihat canggung menggunakan peralatan sendiri, berarti harus bersiap mendapat pandangan pertama yang buruk dari peserta presentasi. 7. Berceritalah saat presentasi. Jangan hanya membacakan poin presentasi secara monoton. Kontak mata, jangan melupakan hal ini. 9. Jangan lupa simpan materi. Hal ini penting karena presenter lupa untuk menyimpan materi. Kemungkinan besar presenter dapat tegang saat itu juga dan semua materi yang ada di kepala akan hilang. Selain itu, di bawah ini terdapat berbagai tips presenter super dalam presentasi ilmiah. 1. Antusias, menampilkan semangat hidup diri. 2. Berwibawa, menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. 3. Positif, melihat peluang dalam setiap saat. 4. Supel, mudah menjalani hubungan dengan peserta. 5. Humoris, berhati lapang, tetap mengikuti irama. Mungkin sekian dari saya. Mungkin sampai di sini pembacaan isi makalah kami. Kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, kami akan membukanya sebanyak 2 sesi, yang setiap sesinya kami akan mengambil 3 orang. Kepada teman-teman, saya persilahkan.